Kita minta Bu Nuring sebagai MC-nya dah. Itu kalau bertiga bareng-bareng itu promosi yang luar biasa tuh. Ini baru percontohan yang baik dia. Tapi orang nggak sangka, atau kita nggak sangka Ustadz Krisna ternyata punya semangat juga nih. Pak Farid jagoan nggak berani. Tinggal kita persiapkan buat Ondi insya Allah. Kan Pak Farid udah buka restorannya itu kemarin. Mulai ya Coach ya. Ya. Oke, yuk. Kamera roll and action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah di Studio Rasil bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Otong Surasman. Kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran. Kita akan mengambil tema bagaimana kita menjaga kemurnian iman. Iman dan kemurnian, kira-kira begitulah tema kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Otong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah ini kita selalu terjaga keimanan kita dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Sebagai pengantar, Ustadz Otong silakan untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ya, sama-sama kita muliakan guru kita Al Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Qur'an Rasil, para pemirsa dan pendengar Rasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran. Suatu kajian tentunya yang sangat luar biasa, di mana Ulumul Quran saat ini banyak dilupakan oleh kebanyakan kita sebagai umat Islam. Nah, juga pada pagi hari ini temanya sangat luar biasa ya Bib ya. Menjaga kemurnian keimanan ya. Itu iman ini ya harus dipupuk ya, harus dijaga, dipelihara ya. Tentunya salah satu untuk memupuk menjaganya keimanan agar iman kita murni ya, dengan diisi berbagai amal kebaikan, amal soleh, terutama berkaitan dengan kasab mungkin ya, dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita. Nah, bagaimana agar keimanan kita selalu terjaga ya, kemurniannya ya. Nah, karena ternyata masih banyak yang mengentengkan di masyarakat, masih banyak mengentengkan tentang kaitan keimanan ini gitu. Mungkin ada dengan bahasa yang penting udah Islam lah gitu, mau kerja apa saja nanti juga masuk surga gitu. Itu satu sisi yang harus diluruskan mungkin ya gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya banyak yang mengentengkan sisi-sisi kehidupan, termasuk dalam istilah sekarang itu STMJ katanya ya, sholat jalan maksiat terus gitu. Jadi sholat jalan ya korupsi jalan, sholat jalan kemudian menipu orang lain juga jalan,
sholat jalan, kemudian merugikan, menzolimi orang lain juga jalan. Nah ini berarti mungkin barangkali nanti batasan-batasan seperti apa ya agar kita kembali berpikir yang lebih jernih, yang lebih murni ya, supaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus tetap murni, tetap terjaga, karena ini hidup ini tadi bukan main-main ya. Hidup ini adalah perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Mungkin salah satu untuk menjaga keimanan itu ya paling penting adalah membersihkan hati kita, kemudian membersihkan pikiran kita, juga tentunya membersihkan perbuatan-perbuatan kita ya. Karena kalau menurut pandangan saya, andai kata iman orang kita ini baik, sempurna ya, tentunya kehidupan itu akan lebih sejahtera ya, lebih aman, tentram dan seterusnya gitu. Nah mungkin ini sebagai pengantar sedikit akan dijelaskan lebih tuntasnya ya, agar kita betul-betul memahami ya, para pemirsa pendengar Rasil TV. Kita akan mendengarkan ulasan uraian dari guru kita Al-Habib Husain Alatas ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba awliyaik wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa na'udzu bika rabbana min sakhatika wan nar. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina min 'indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama. Ustadz Otong Surasman yang menemani kita pada hari ini, Ustadz Muhammad Krisna Ondi, dan rekan-rekan yang bekerja menemani kita pada pagi hari ini, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwa pokok ajaran Islam yang paling utama adalah al-iman. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, tidak membeda-bedakan satupun di antara mereka. Ini merupakan prinsip-prinsip Islam yang utama. Walaupun kita menjalani tuntunan Islam, tapi tanpa keimanan, maka kita tidak dikatakan orang yang beriman. Tidak pula dikatakan sebagai seorang muslim. Kita mengerjakan nilai-nilai Islam, tapi kita tidak termasuk dalam kaum muslimin maupun orang-orang yang beriman bila kita tidak mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas kita untuk kita imani. Lalu kita bertanya, mengapa Allah mewajibkan kita untuk beriman? Apakah Allah memiliki kebutuhan, interest pada keimanan kita? Jawabannya tidak. Tapi keimanan ini yang akan betul-betul menjaga, memelihara diri kita untuk selalu berjalan di atas kebenaran.
Di saat kita beriman, kita akan menerima janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat indah. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan kita pernah menerangkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Berarti apa? Syarat pertamanya adalah ilmu. Orang yang mengaku dirinya beriman pada Allah, tapi tanpa dasar ilmu, maka keimanannya sama sekali tidak memiliki nilai sedikit pun. Jadi pertama adalah ma'rifah. Yang kedua, ma'rifah yang telah tertanam dalam hati kita diiringi dengan amal yang sesuai dengan ma'rifah tersebut. Kalau hanya sekedar ma'rifah tanpa amal yang sesuai dengan ma'rifah tersebut, contoh yang paling utama iblis. Tidak seorang pun dari kita yang dapat dibandingkan dengan iblis dalam ma'rifahnya kepada Allah. Dia tidak pernah meragukan bahwa Allah adalah Tuhannya. Tapi kesombongannya, pembangkangannya yang membuat dia masuk dalam kategori aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sedangkan yang ketiga adalah al-yaqin. Jadi ma'rifah diiringi dengan apa? Al-amal al-musahib laha, amal yang menemaninya, yang menyertainya sesuai dengan ma'rifah tersebut. Yang ketiga betul-betul apa? Mengakar dalam hati kita dalam bentuk keyakinan. Ini merupakan 3 pilar keimanan. Lalu kita bertanya, apa ruhnya? Ruh dari iman itu apa? Ruh dari iman adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segala sesuatu selain. Karena apabila ada cinta di hati kita kepada Allah dan kecintaan ini melebihi segala sesuatu selainnya, akan membuat kita mudah untuk berlayar mengarungi kehidupan dengan penuh apa? Dengan penuh betul-betul keyakinan dan ketaatan yang akan membuat kita mengutamakan Allah, keridhaannya dari segala sesuatu selainnya. Jadi bukan hanya sekedar ma'rifah, amal dan keyakinan, tapi kecintaan merupakan ruh dari semua itu. Oleh karena itu orang-orang yang dapat meneladani Rasul adalah orang-orang yang di hatinya terdapat harapan, kecintaan, kerinduan pada Allah. Begitu hatinya penuh kerinduan pada Allah, dengan mudah dia akan melintasi ujian dan menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi di saat hatinya penuh kecintaan kepada selain Allah, maka yang akan diutamakan apa yang dicintai. Sedangkan Allah, walaupun dia tahu bahwa Allah Tuhannya, walaupun dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dirinya, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, tapi selalu sikap, perbuatan, kecondongannya bersama yang dicintai. Betul nggak? Selalu kita jumpai orang akan patuh, akan condong, akan betul-betul membela apa yang dicintai. Tapi di saat hati kita yang beriman kepada Allah atas dasar ma'rifat diiringi dengan amal yang mengiringinya dan keyakinan, kemudian dalam jiwa kita rasa cinta betul-betul kepada Allah melebihi segala sesuatu, maka orang ini betul-betul akan mampu menerobos penjara duniawi yang sempit, yang gelap, yang penggah. Dia bukan lagi di bawah kendali dunia, materi, bahkan dia tidak gentar menghadapi kematian. Dan dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan apa-apa yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Walaupun apa? Walaupun keluarganya. Nah, kita akan membaca beberapa ayat dari suratul Baqarah yang memberikan kepada kita gambaran sejati tentang orang yang beriman. Bukan kita hanya menghafal rukun-rukun iman, tapi
kita fahaminya atas dasar ilmu, lalu kita beramal sesuai dengan apa yang kita fahami dengan penuh keyakinan yang akan melahirkan betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala sesuatu. Pada ayat 165 Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di tengah-tengah manusia terdapat sebahagian dari mereka yang mengangkat di sisi Allah, di samping Allah, andada, sembahan-sembahan yang mereka setarakan dengan Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah. Jadi sebahagian manusia ada yang menyembah atau mengangkat sembahan-sembahan yang mereka sembah, mereka puja, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Ini merupakan kabar yang Allah kabarkan, terangkan kepada kita mengenai perilaku sebahagian manusia dan kecondongan mereka. Lalu bagaimana orang yang beriman? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan lebih cinta kepada Allah, melebihi segala sesuatu. Mustahil orang yang beriman akan mencintai selain Allah melebihi cinta mereka kepada Allah, walaupun terhadap Nabi dan Rasul, walaupun terhadap para aulia. Di hati mereka yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah melebihi para Nabi, para Rasul, para aulia, bahkan keluarga yang mereka cintai. Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang menaburkan rahmat untuk al-alamin, Allah wajibkan atas kita untuk berselawat padanya dan juga mencintainya. Tapi tetap kecintaan kita kepada Rasul karena hubungannya dengan Allah. Betul tidak? Kecintaan kita kepada Rasul karena hubungannya dengan Allah, karena beliau membawa risalah dari Allah, mengajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur terhadap apa yang beliau lakukan, kita mencintai beliau, tapi cinta kita karena Allah. Begitu juga para aulia Allah, kita mencintai mereka karena mereka apa? Karena mereka memperkenalkan kita kepada Allah, karena mereka mendekatkan kita kepada Allah, karena mereka mengajak kita kembali kepada Allah. Mereka bukan mengajak kepada diri mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, innama waliyukumullah. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kenapa? Karena dia seorang yang membawa misi dari Allah, karena hubungan dia dengan Allah. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Kenapa kita menjadikan orang yang beriman sebagai wali kita, orang yang kita cintai dan kita percaya? Karena kita apa? Bersama mereka bersatu dalam ikatan iman kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Itu mereka yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka penuh kepatuhan dan ketundukan pada Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman sebagai walinya, fa inna hizballahu humul ghalibun, maka hizbullah akan menjadi apa? Akan menjadi pemenang yang mengalahkan yang lain. Asal wala kita, kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Kita mencintai Rasul karena Allah, mencintai orang yang beriman juga karena Allah. Maka kecintaan kita yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita mudah untuk melakukan apa saja yang dicintai Allah dan menjauhkan apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan bahwa sebahagian manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu yang mereka setarakan dengan Allah. Mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Lalu Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala
lebih besar daripada kecintaan mereka kepada selainnya. Karena Allah adalah sirrul wujud, rahasia dari keberadaan alam semesta seluruhnya, termasuk keberadaan kita. Bukan hanya rahasia di balik keberadaan kita semuanya, dia juga yang melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita hingga kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Mencurahkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman, menyediakan bagi kita juga kekayaan hewan, baik yang hidup di daratan maupun yang hidup di lautan. Memberikan kita juga fasilitas hidup yang bermacam-macam, hingga kita mendapatkan oksigen yang dapat membantu kita untuk melangsungkan hidup kita. Matahari yang bersinar, bulan yang mengiringinya. Ini semua merupakan apa? Nikmat karunia yang berasal dari Allah. Dia merupakan rahasia dari keberadaan, keindahan, keagungan yang kita saksikan di langit maupun di bumi. Ayah kita berasal dari Allah, ibu kita berasal dari Allah, anak-anak kita juga karunia dari Allah, rizki yang kita makan, ilmu yang ada pada kita. Maka dengan sendirinya kita harus menempatkan Allah dalam kecintaan kita, loyalitas kita di atas segala sesuatu selain. Dan Allah tidak butuh kepada kita, tapi kecintaan kita kepada Allah yang akan meluruskan sikap dan cara hidup kita. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian iman kita, kita betul-betul harus berjuang bersungguh-sungguh untuk menempatkan Allah di hati kita dalam kecintaan, dalam skala prioritas mengatasi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk di sekeliling kita. Coba Ustaz Otong kalau baca ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Dari suratul Mujadilah. Suratul Mujadilah. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum." Sekali-kali, wahai Rasulullah, engkau tidak akan menjumpai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat akan mencintai orang-orang yang menentang dan memerangi Allah, walaupun ayah ibu mereka ataupun anak-anak mereka ataupun saudara-saudari mereka atau asyirah mereka, suku mereka yang menjadi apa? Yang menjadi wadah yang menaungi mereka. Jadi tidak mungkin kamu akan menjumpai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat bisa mencintai orang-orang yang memerangi dan menentang Allah walaupun dari ayah ibu mereka, keluarga mereka, sanak famili mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang mencintai Allah melebihi selainnya, mereka lah orang yang Allah tuliskan iman dalam hati mereka. Perhatikan, tuliskan iman dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah mendukung mereka dengan ruh dari sisinya. Kita tahu bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam bernama Ruhul Amin. Malaikat dikenal sebagai makhluk rohani yang mulia. Allah akan dukung mereka dengan malaikat-malaikatnya yang akan selalu menjaga mereka atas perintah Allah. Seperti dalam surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa la min khalfi. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas untuk menjaga hamba-hambanya dari hadapannya maupun dari belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, menjaga orang ini dari ketentuan Allah, maksudnya dari adabnya, dari bencana, dari malapetaka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan ini akan terus mendampingi dirinya. Allah tidak akan merusak nikmat yang Allah berikan pada hambanya kecuali kalau mereka merusak nikmat tersebut dengan keingkaran mereka. Karena ghayyara yughayyir, perubahan dari baik menjadi buruk. Bukan umum perubahan, tapi perubahan dari baik menjadi buruk namanya ghayyara yughayyir. Oleh karena itu air yang rusak dikatakan ma taghayyar. Orang-orang Hadramut dulu kalau bilang radio mughayyar, mesti rusak. Jadi Allah tidak akan merusak nikmat yang ada pada satu kaum kecuali kalau mereka merusaknya dengan keingkaran, kemaksiatan yang mereka lakukan.
Jadi tidak mungkin kamu akan menjumpai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka akan mencintai orang yang menentang, memerangi Allah, walaupun ayah ibu mereka, putra-putri mereka, saudara-saudari mereka, atau suku mereka, kabilah mereka. Orang-orang seperti ini yang mengutamakan Allah, Allah tuliskan iman dalam hati mereka. Kalau dituliskan berarti apa? Sesuatu yang menyatu kan? Kemudian apa? Allah dukung dengan ruh dari sisinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalina fiha. Dan Allah akan masukkan mereka ke dalam taman surganya, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ula radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka karena mereka mengutamakan Allah. Wa radu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah atas balasan yang Allah sediakan bagi mereka. Ulaika hizbullah. Ini baru hizbullah. Ulaika hizbullah. Ala inna hizbullahi humul muflihun. Ketahuilah hizbullah lah yang akan meraih kemenangan. Hizbullah ini bukan hanya nama saja. Kalau dia mengatakan kami anggota hizbullah, tapi mengutamakan jabatan, kedudukan, berkelahi memperebutkan dunia, ini bukan hizbullah, ini hizbus syaitan. Walaupun di luar mereknya hizbullah. Nah, kita lanjutkan kembali dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 165. Orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya, mereka akan lebih cinta kepada Allah. Dia yang lebih berhak untuk menerima cinta kita. Maka dalam sholat kita selalu membaca, ya, pada setiap rakaat kita suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatakan atau mengucapkan Bismillah karena semua berawal dari Allah. Maka kita ingin sebagaimana semua berawal berjalan dengan izin Allah, apa yang kita lakukan juga diiringi oleh rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya seluruh puja-puji kita persembahkan semata hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang diperbuat manusia tidak akan hilang, tidak akan dilupakan. Oleh karena itu kita semua akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin. Jalan keselamatan kita hanya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sudah betul-betul menghadapkan wajah kita kepada Allah, hanya kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon pertolongan, dengan penuh kecintaan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan jalan dan jaminan keselamatan bagi kita. Setelah itu Allah lanjutkan, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Seandainya orang-orang zalim yang mempersekutukan Allah, yang mencintai selain Allah sama dengan Allah, apalagi kalau lebih. Yang terjadi justru mencintai selain Allah lebih daripada Allah. Allah mereka nista, mereka lecehkan ajarannya, kitabnya, nabinya, rasulnya. Tapi terhadap selain Allah mereka menyanjung dan menjunjung. Apabila orang-orang yang zalim, itu mereka yang mempersekutukan Allah, ketika mereka menyaksikan azab Allah tampil di hadapan mereka, dan mereka menyaksikan bahwa kekuatan seluruhnya ada milik Allah dalam kekuasaan Allah, dan Allah Maha pedih azabnya dan siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Mereka berusaha untuk menarik diri mereka daripadanya kalau ada kesempatan. Tapi saya sudah tidak ada kesempatan berakhir kehidupan dunia. Mereka datang ke hadapan Allah, ternyata mereka telah membelakangi Allah dan menghadapkan wajah mereka kepada selain Allah. Mereka memberikan cinta dan loyalitas mereka kepada selain Allah. Oleh karena itu, begitu mereka dibangkitkan di hari kemudian nanti dengan penuh penyesalan, yang mereka banggakan, yang mereka junjung, yang mereka sanjung ternyata nggak mampu untuk menolong mereka. Iftabarra alladzina tubi'u. Itu pada hari di mana orang-orang yang mereka junjung, yang mereka sanjung, yang mereka ikuti, tahu-tahu bercuci tangan dari mereka. Ketika yang diikuti berlepas tangan dari para pengikut. Iftabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika para pemimpin yang diikuti bercuci tangan dari pengikut-pengikut mereka. Wara'ul adzab.
wa taqatta'at bihimul asbab. Tahu-tahu mereka menyaksikan azab di hadapan mereka. Sebab-sebab untuk kembali memperbaiki diri, bertaubat atau memulai kembali semua telah hilang. Kalau mereka di dunia, kita ini sekarang masih punya sebab untuk bertobat, kembali memperbaiki diri. Tapi ya sudah berakhir masa ujiannya. Mereka mati dalam keingkaran, dalam kemaksiatan, mereka tidak memiliki lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Seluruh kesempatan telah berakhir. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan para pengikut berkata, seandainya kami diberikan kesempatan untuk balik ke belakang, memutar jarum jam untuk dapat kembali menuju kehidupan sebelumnya, kita akan cuci tangan dari mereka-mereka yang selama ini kami ikuti. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Demikian Allah perlihatkan di hadapan mereka amal-amal mereka dulu yang hanyut, mabuk bersama kehidupan dunia, menjunjung tinggi mereka-mereka yang sedang menggenggam dunia. Begitu mereka berhadapan dengan Allah, mereka menyadari bahwa selama ini diri mereka telah tertipu. Mereka telah hidup dalam keadaan yang benar-benar mabuk dan lupa. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka hasaratin alaihi, membawa penyesalan tiada akhir. Wa ma hum bikharijin minan nar. Mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat soal di sini ya. Bagaimana Allah menegaskan bahwa orang yang beriman yang sejati, hati mereka akan lebih cinta kepada Allah. Betul enggak? Ya. Itu merupakan hal yang betul-betul tegas dalam masalah ini. Begitu juga dalam surat Al-Mujadilah tadi terakhir kita lihat bahwa mustahil bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir akan mencintai orang-orang yang menentang memusuhi Allah, walaupun keluarga mereka, ayah ibu mereka. Tapi tetap kita sebagai anak dalam kehidupan dunia, walaupun tidak mentaati mereka pada perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang, kita tetap memperlakukan mereka dengan baik mulia sebagai anak terhadap orang tuanya. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kita beralih menuju suratul Anfal, Allah menggambarkan bagaimana hati-hati orang yang beriman dan kebiasaan serta perilaku mereka. Innamal mu'minun, Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, bila disebutkan nama Allah, hati mereka akan bergetar. Saya mau tanya Ustaz Otong, kalau orang cinta pada seorang, katakan laki-laki mencintai seorang wanita, disebutkan wanita yang dicintai, gimana perasaannya? Bergetar. Atau dia pulang ke kampung halamannya, kebetulan kampung halamannya, ya, temannya pulang ke kampung halaman di mana si wanita yang dicintai berada di tempat tersebut. Masya Allah. Begitu pulang dia tanya, kamu ketemu si Fulan nggak? Mampir nggak ke rumah Fulan? Bagaimana keadaannya? Masya Allah. Sampai satu orang teman kita cinta pada seorang wanita, ya. Dia jarang bertemu. Setiap hari mesti apa? Walaupun rumahnya jauh, bawa kendaraan asal bisa liwat depan rumahnya. Liwat depan rumahnya. Lihat pagarnya aja udah senang. Seperti pepatah yang diucapkan oleh seperti ungkapan cinta yang diucapkan oleh Qais terhadap Laila. Dia bilang, mengatakan apa? Amurru ala diyar Laila, uqabbilul jidar dzal jidar. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku berlalu di depan rumah Laila dengan penuh betul-betul apa? Dengan penuh rasa rindu dan kecintaan. Aku ciumi dinding rumah Laila. Bukan dinding yang membuat aku mabuk kepayang, tapi yang mendiami apa? Yang mendiami rumah tersebut. Kita lihat bagaimana orang yang mabuk cinta, ya. Disebutkan namanya apa? Disebutkan namanya, bahkan melintas depan rumahnya, atau teman-teman yang berhubungan dengan dirinya menggetarkan kalbu. Begitu juga orang kepada Allah Ta'ala. Apabila di hatinya ada cinta pada Allah,
Pasti ada kerinduan, ada juga takut. Takutnya bukan takut dari apa? Dari perilaku buruknya, tapi takut akan kehilangan cintanya. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Getaran yang penuh dengan kerinduan, kecintaan, dan juga rasa takut dan hormat. Kalau kita takut dari api, kita menjauh. Takut dari singa, kita akan melarikan diri. Tapi kalau takut kepada Allah, sebaliknya, kita akan merapat ke sisi Allah. Karena yang kita takuti akan melindungi. Bukan Allah akan berlaku jahat pada kita. Yang takut kalau kita kehilangan Allah. Seperti seorang laki-laki takut kehilangan wanita yang dicintainya. Dia akan berusaha menjaga ucapannya, perilakunya, agar selalu dalam kondisi keadaan yang dicintai oleh wanita yang dicintai. Kenapa terhadap makhluk seorang laki-laki bisa seperti ini? Padahal bukan yang melahirkan dia, bukan yang berjasa terhadap dirinya. Ibunya lebih berhak untuk mendapatkan cintanya. Lalu Allah bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menganugerahkan kita seorang ibu yang mencintai kita, yang menanamkan cinta di hatinya seorang ayah yang bekerja siang malam untuk kepentingan kita. Dengan sendirinya yang berhak untuk mendapatkan cinta, puja-puji kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada selain Allah, kita mencintai mereka karena Allah. Bukan kecintaan yang terpisah, terputus dari Allah. Karena kecintaan yang terputus dari Allah akan menjerumuskan kita jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan ayat-ayatnya, langsung akan menambahkan keimanan di hatinya. Disebutkan ayat-ayat Allah, Tuhan yang dicintainya, Tuhan yang diagungkannya, akan menumbuhkan iman di hatinya. Tapi kalau di hatinya menyepelekan Allah, walaupun ayat Quran dibacakan, walaupun malaikat datang sebagai saksi, tidak akan dihiraukan. Oleh karena itu, cinta ini harus hati-hati kita tempatkan. Jangan sembarangan apa? Kita menempatkan cinta kita di tempat yang salah, akhirnya mendatangkan penderitaan, kecelakaan bagi kita semua. Kemudian, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya kepada Tuhan mereka yang mereka cintai, yang mereka agungkan, berserah diri padanya. Penuh kepercayaan, keyakinan. Allah kuasa untuk mengurus urusan mereka, melindungi mereka dari apa yang mereka takuti. Oleh karena itu hanya kepada Allah mereka bersandar, bergantung, bukan kepada kekuasaan atau jabatan seorang jenderal, baik di TNI maupun di kepolisian, atau katakan pejabat sipil yang berkuasa di satu negara, sama sekali tidak. Dia hanya akan bersandar, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang selalu mendirikan salat, dan dari apa yang kami karuniakan bagi mereka, mereka infakkan, berbagi nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya untuk sesama saudara mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka yang disebutkan kriterianya tadi, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memiliki derajat kedudukan di sisi Tuhan mereka. Kemudian, wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan ampunan yang Allah janjikan, serta rezeki yang karim. Kalau orang-orang di hatinya betul-betul mengutamakan Allah, cinta kepadanya, kira-kira bisa nggak dia dikendalikan oleh berbagai macam hiasan dunia dan kecintaannya? Tidak. Walaupun ditawarkan jabatan, kedudukan tinggi, dia tidak tergoyah sama sekali. Ditawarkan harta, tidak bergerak sedikit pun. Tapi di saat diajak pada kebaikan dan keridhaan Allah, siapapun yang mengajaknya dia akan menyambut. Nah, kalau kita mampu untuk betul-betul melakukan hal ini, kita akan terlepas, bebas dari penjara duniawi. Kita akan berada dalam alam yang lebih luas, di mana alam tersebut terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan bahwa alam raya, langitnya, buminya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, daratan maupun lautannya, gunung-gunungnya, semua merupakan sahabat kita yang sedang bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan merasakan kesepian, kesendirian, karena alam raya seluruhnya bersamanya.
Sedangkan yang minoritas mereka-mereka yang ingkar dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari orang-orang Arab Badui datang ke hadapan Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Langsung turun firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman mengatakan, "Kami telah beriman." Dijawab, "Qul lam tu'minu." Katakan kalian belum beriman. Iman tidak seperti yang kalian fahami. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum walakin qulu aslamna. Katakan bahwa kami baru masuk Islam. Sedangkan iman belum masuk ke dalam hati kalian, belum meresap. Wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian sudah mentaati Allah dan Rasulnya, kalian rela untuk berhadapan dengan apapun, meninggalkan apapun yang kalian cintai demi Allah dan Rasulnya, la yaridkum min a'malikum syai'a, tidak akan sama sekali meninggalkan amal kalian sedikit pun, tidak akan menguranginya, tidak akan mengabaikannya. Amal kalian akan selalu diiringi, didampingi oleh Allah dan rahmatnya. Lalu Allah jelaskan, innamal mu'minun, orang yang benar-benar beriman atau mukmin yang sejati, alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan mereka sedikit pun tidak ragu-ragu. Tumbuh di hati mereka kecintaan, kepercayaan, keyakinan pada Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka betul-betul siap untuk berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kalau kita perhatikan Ustaz Otom, dari apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran mengenai keimanan, selama ini banyak umat Islam salah faham mengenai keimanan. Mereka anggap hanya sekedar percaya. Padahal iman, dasar-dasarnya adalah ma'rifah, kemudian mendorong dirinya untuk beramal, mengantarkan dirinya menuju keyakinan yang menumbuhkan cinta. Kalau sudah cinta di hati kita kepada Allah, melebihi kepada selainnya, maka kita betul-betul akan merasakan dalam hidup ini keindahan seluruhnya bersama Allah daripada apa yang diridhai Allah. Sedangkan apa yang bertentangan dengan keridhaan Allah, tampan, cantik, kaya, kedudukan, semua sama sekali tidak lagi menarik baginya. Seleranya orang yang beriman adalah apa-apa yang sejalan dengan keridhaan Allah. Sedangkan orang-orang yang fasik, mereka justru apa? Justru mereka lebih melihat pesona dunia. Seperti dalam surah Al-Baqarah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dihiasi bagi orang-orang kafir. Artinya hal yang menjadi perhatian, kecintaan orang-orang kafir yang membuat mereka indah, memandang sesuatu dengan penuh keindahan adalah kehidupan dunia. Kedudukan, harta, apa yang sejalan dengan syahwatnya, wanita-wanita cantik, kehidupan yang mewah dan megah, pria-pria tampan bagi wanitanya, yang menarik, yang mempesona, yang memberikan jaminan dan janji kebahagiaan buat mereka. Itu yang menjadi perhatian mereka. Walladzina zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka meremehkan, mengejek orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Adapun orang yang bertakwa, mereka akan berada di atas mereka ahlud dunia ini. Karena apa? Orang yang bertakwa, karena kecintaan mereka pada Allah, mereka menjaga diri mereka untuk tidak sama sekali apa? Keluar dari jalan Allah, bergabung bersama mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezekinya bagi siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Nah, untuk menjaga kemurnian iman kita, kelurusan amal kita, begitu juga keselamatan Islam kita, hanya dengan betul-betul apa? Dengan betul-betul kita menjaga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berada di atas kecintaan kita, baik terhadap ayah ibu kita, anak kita, istri kita, pasangan kita, harta benda dan kedudukan. Kalau orang di hatinya bisa betul-betul meresapi hal ini, maka dia orang yang akan selalu berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Ulaika ya, kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Orang yang Allah tuliskan iman dalam hati mereka dan Allah dukung dengan ruh dari sisinya, malaikat-malaikat yang akan selalu mengawal dirinya. Ini merupakan hal yang sepintas mungkin sepele bagi sebagian orang. Tapi justru ini yang akan betul-betul dapat menjaga kemurnian iman kita. Karena banyak orang menggunakan kata cinta itu, tapi mereka tidak tempatkan pada tempatnya. Jadi dengan kata-kata cinta, banyak hal-hal yang salah mereka benarkan, yang haram mereka halalkan, ya. Kezaliman, ya. Kemudian mereka benarkan dengan alasan cinta. Dengan alasan cinta. Kalau seperti ini, bagaimana kalau seandainya Allah menyamakan antara orang yang baik dan orang yang zalim? Kira-kira manusia rela nggak? Kira-kira kalau seandainya Allah menyamakan yang baik dengan orang yang zalim, ada nggak orang mengerjakan kebaikan? Tidak ada. Makanya Allah bilang, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah mungkin kami akan samakan orang-orang yang berserah diri pada Allah yang taat padanya dengan orang yang melakukan kejahatan? Di mana akal kalian? Bagaimana kalian putuskan? Oleh karena itu, nama Allah Subhanahu wa taala di samping Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah juga yang lain apa? Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, juga Syadidil Iqab. Betul tak? Maksudnya apa? Orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat mulia, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat bagi orang di sekelilingnya dan dia beriman pada Allah, dia akan berhadapan dengan Allah. Dan apa? Nama-namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Sedangkan yang zalim berbuat aniaya akan berhadapan dengan nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim. Allah tidak membalas dendamnya karena Allah tidak pernah dirugikan, tapi Allah membalaskan dendamnya orang yang teraniaya dari mereka yang berbuat aniaya. Sebagai penutup, seorang anak bertanya pada orang tuanya. Kebetulan ayahnya ini seorang jenderal di militer Mesir. Dan dia mengarang buku ya, yang menguraikan Asmaul Husna. Si anak bertanya, ayah, saya ingin faham dan tahu kenapa Allah melarang kita untuk memiliki sifat-sifat seperti Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Sedangkan Allah justru apa? Memonopoli sifat-sifat tersebut. Dijawab oleh orang ini, ya, menjawab pertanyaan anaknya, ya waladi, wahai anakku, kalau sifat-sifat yang tadi kamu sebutkan yang menjadi monopoli Allah dimiliki oleh manusia, niscaya dia akan melakukan kejahatan dan perbuatan aniaya di muka bumi. Tapi nama-nama ini yang menjadi nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya apa? Nama Allah bukan hanya terbatas pada nama-nama ini. Di samping nama Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, juga Al-Muntaqim dan Syadidul Iqab, Allah memiliki nama-nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Apa maksud dari nama-nama yang begitu banyak? Bagi Allah nama-nama ini indah. Karena Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim, nama-nama ini Allah peruntukkan mereka yang sombong, yang angkuh, yang melakukan kejahatan di muka bumi. Sedangkan hamba-hamba yang pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, Allah akan hadapi mereka dengan nama-namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Halim, Asy-Syakur, Al-Ghafur. Jadi masing-masing dari nama Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan bagaimana sikap Allah terhadap hambanya. Hambanya yang penyukur akan mendapatkan balasan dari Asy-Syakur. Yang pemaaf akan mendapatkan balasan dari nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur. Tapi yang zalim, yang jabbar, yang berbuat aniaya, yang menyalahgunakan kekuasaannya, atau ulama-ulama yang berbuat zalim dengan ilmunya, mereka akan berhadapan dengan Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Jadi dalam hal ini ya, kalau seseorang memahami tentang Allah dengan pemahaman yang salah, pasti juga akan melahirkan juga keyakinan yang salah. Nah, keyakinan yang salah akan melahirkan juga perbuatan dan perilaku yang salah.
Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mari banyak-banyak kita merenung ayat-ayat Allah. Merenungkan kebesaran keagungannya di langit dan di bumi. Merenungkan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan atas kita semua. Kalau kita dapat merenungkan semua ini, niscaya kita akan mengetahui betul-betul yang layak untuk mendapatkan rasa hormat kita, cinta kita, puja-puji kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mencintai Rasul-Rasulnya sebagai pembawa rahmat dari sisi Allah. Mencintai juga para sahabat-sahabat Rasul yang berjuang bersama Rasul, para keluarganya. Juga mencintai para aulia Allah. Tapi kita ingat cinta kita kepada mereka ya, disebabkan karena hubungan mereka dengan Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang ya, yang mengaku sebagai ulama, tapi mereka berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan keridhaan Allah, walaupun dia ayah ibu kita tidak dibolehkan mentaati mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari menumbuhkan rasa cinta, hormat di hati kita kepada Allah dan keagungannya, melebihi rasa cinta, hormat kita kepada selainnya, membantu kita untuk dapat betul-betul mengikuti petunjuknya yang disampaikan oleh nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci yang selalu menemani kita pada saat ini. Tapi sebahagian kaum muslimin tidak memberikan perhatian kepadanya kecuali hanya sekedar bacaan atau hafalan yang mereka hafal daripadanya, padahal yang diinginkan Allah menjadikannya sebagai pelajaran dan pedoman hidup yang bermanfaat, berguna bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Tong, terima kasih. Iwan dan Ahwat, demikian tadi uraian bagaimana kita menjaga kemurnian iman. Semoga kita bisa menempatkan Allah di atas segalanya selain Allah. Baik, kita akan jumpa lagi pada hari lain. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.